wajib sholat. Dan kita masuk ke wajib-wajib sholat yang ketiga dan seterusnya. Nah, Bapak-Bapak, ya, wajib sholat yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Ya, ucapan Rabbana walakal hamdu. Ya, yang artinya wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji untuk makmum saja. Adapun untuk imam dan orang yang sholat sendirian disunnahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas dan berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu di dalamnya tercantum wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Bila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, faqulu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Jadi kalau imam, ya, dia wajib baca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kalau makmum, cukup setelah membaca sami'allahu liman hamidah, dia baca rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, ucapan subhana rabbiyal azimi. Maha suci Tuhanku yang maha agung sekali saat ruku. Bapak-bapak, sekali ini batasan minimal. Ya, batasan minimal. Yang disunahkan tetap bacanya 3 kali atau 10 kali. Boleh ditambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, walaupun para ulama berselisih tambahan wa bihamdi ini hadisnya sahih atau tidak. Namun ala kulli hal tidak masalah ditambahkan dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Seperti itu. Batas minimalnya sekali. Berarti Ustadz, kalau kita lagi sholat buru-buru, ada hajat, bukan buru-buru pengen cepat selesai. Ada hajat seperti lagi safar, boleh kita baca sekali saja, boleh. Ya, cuma bacanya yang benar. Jangan subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Jangan begitu. Baca yang tenang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Begitu, boleh. Ya. Kemudian yang kelima, subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sekali, ini juga batas minimal saat sujud. Berdasarkan ucapan Hudzaifah bin Yaman dalam hadisnya, kana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya. Ini boleh sekali juga batasan minimalnya. Sunnahnya 3 kali, kalau mau ditambah boleh sampai 10 kali. Ya. 10 kali itu juga sunnah, Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keenam, bacaan Rabbil Firli. Ya, bacaan Rabbil Firli ini 2 kali dibaca, Bapak-bapak. Ya. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku di antara 2 sujud. Berdasarkan hadis Hudzaifah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara 2 sujud, maksudnya duduk di antara 2 sujud, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ya. Nah, bacaan yang panjang juga ada, tapi ini bacaan yang pendek saja. Ya. Mana yang mudah buat kita, maka itu yang paling kita dahulukan. Ya. Dan juga Bapak-bapak, pentingnya ini kita hafalkan artinya. Rabbil Firli, Rabbil Firli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Maha suci Allah yang maha agung, dan segala puji untuknya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan segala puji untuknya. Ya, begitu. Lalu yang ketujuh, ini yang terakhir Bapak-Bapak pembahasan kita pada malam hari ini. Tasyahud pertama. Tasyahud itu tahiyat ya Bapak-Bapak. Tasyahud atau tahiyat pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Karena dalam kondisi ini ia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lupa tasyahud pertama, maka beliau tidak kembali kepadanya. Namun beliau menambalnya dengan sujud sahwi. Maksudnya gimana? Jadi gini Bapak-Bapak, Bapak-bapak sholat zuhur, asar, maghrib, atau isya yang ada tahiyat awalnya. Qadarullah lupa tahiyat awal. Udah terlanjur berdiri. Sunnahnya udah lanjut. Gitu. Nggak usah turun lagi. Lupa belum sujud, belum tahiyat awal. Nggak usah. Ya, lanjut aja udah. Nah, ini yang sunnah. Ya, nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Ya Pak ya. Begitu Ustaz. Tapi kalau lupa gimana? Ya sujud sahwinya ketika ingat. Yang penting tidak terlalu jauh rentangnya antara lupa dengan sholat kita dengan ingat kita begitu. Ya. Nah, bacaan tasyahud awal di sini macam-macam Bapak-bapak ya. Di sini para ulama membawakan dengan lafal at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan, salawat, dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, rahmat dan keberkahannya. Semoga keselamatan dari Allah terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Oh ya. Nah inilah Bapak-bapak, tahiyat awal itu wajib sholat, termasuk dari wajib-wajib sholat. Kalau lupa, ya Bapak-bapak, maka diganti sujud sahwi. Kalau lupanya belum bergerak, gini Pak, kalau misalkan belum berdiri tegak, baru begini nih, badan belum berdiri tegak begini, maka dianjurkan kembali lagi, tahiyat. Jadi nanti di akhir nggak usah sujud sahwi, nggak usah. Tapi kalau udah terlanjur, ya, maka lanjutin aja. Biarin aja makmum bilang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah biarinin aja. Ya, subhanallah, subhanallah. Berarti itu makmum nggak paham fikih sholat. Ya, begitu. Sampai sini Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Mengenai wajib-wajib sholat? Duduk di antara dua sujud tadi bacanya 2 kali lah, cuman Iya. Enggak, Robbil Firli. Li-nya tapi panjang. Robbil Firli gitu. Jangan Robbil Firli. Ini pendek, salah. Harus dipanjangin 2 harokat. Robbil Firli begitu. Ya, insya Allah Bapak-bapak nanti setelah kita selesai nih sholat, kita coba dites satu-satu bacaan sholatnya. Ya, jadi nanti kita tes dulu bacaan sholatnya dari takbir sampai salam, biar nanti bacaannya benar. Ya, soalnya kalau bacaannya nggak benar, ya repot juga, ya kan? Bisa berpengaruh dengan kesempurnaan sholat kita. Ya, baik Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan berikutnya kita lanjut ke halaman 90 berapa ini? 3 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.